Saya tidak menyangka kalau kamu itu adalah pengusaha hebat dan terhormat. Saya yakin banyak orang-orang kecewa kalau mereka tahu apa yang kita lakukan semalam. Kamu jangan coba-coba ngomong sama siapapun. Kamu belum tahu siapa saya. Kalau kamu coba-coba ngomong, kamu akan tahu akibatnya. Jadi kamu tenang sayang. Pasti kamu tahu caranya bagaimana menutup mulut saya. Malin? Jen. Anda pasti Jenny kan? Tunangannya Pak Malin? Betul. Anda siapa? Dia teman lama saya, Jen. Kenalkan, saya Helen, teman lamanya Pak Malin. Kebetulan saya tinggal di hotel yang sama, di kamar 321. Baiklah Pak Malin, saya nggak akan ganggu kalian. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi Pak Malin. Yuk. Permisi, ini. Setan. Dia pikir dia bisa ngelawan saya. Belum tahu dia berdepan dengan siapa. Lin, Jen. ayo kita berangkat. Iya, no, saya mesti ke kasir dulu. Jadi rumah ibu kemasukan maling? Iya, tapi saya curiga malingnya itu adalah anak saya sendiri. Maksud ibu? Kejadian ini terjadi bersamaan dengan kaburnya Kartika dari rumah sakit jiwa. Tapi kenapa Kartika mencuri barang-barang miliknya sendiri, Bu? Nak Denny, terus terang belakangan ini ibu takut melihat dendamnya Kartika pada mantan suaminya, Malin. Ibu takut Kartika khilaf. Dan karena dendamnya dia akan mencelakakan, bahkan membunuh Malin. Ibu tidak mau anak ibu menjadi seorang pembunuh. Tolonglah ibu, Nak Denny. Tolong ibu, cari Kartika. Ibu masukin aja laporan mengenai anak hilang ini. Dan nanti biar tim saya aja yang mencari informasi di mana keberadaan Kartika. Dan kalau ada apa-apa, saya akan hubungi ibu secepatnya. Baik, baik. Terima kasih banyak, Nak Denny. Terima kasih banyak. Ya. Kulkas kok isi cuma minuman aja sih? Ini Pak, rumahnya. Silakan. Oh, kalau iya. mau lihat-lihat, Kalau boleh saya tahu, kenapa sih rumah sebagus ini mau dijual? kebetulan bos saya mau pindah keluar kota. Oh ya. Jadi ya daripada kosong, mendingan jual aja. Malin mau pindah keluar kota. Kemanapun kamu lari akan saya kejar sampai dapat. Hanya ada dua pilihan, saya atau kamu yang mati. Hidup dan mati itu kan di tangan Tuhan, Lin. Benar. Tapi kamu tahu dong, dengan teknologi sekarang manusia bisa memperpanjang kehidupan. Saya nggak setuju. Saya percaya kalau hidup dan mati itu sudah ditakdirkan sama yang di atas. Oke, kalau kamu yang ngomong saya setuju. Kamu kan nggak selalu harus setuju dengan pendapat saya, Lin. Jen, apapun yang kamu bilang saya harus setuju, Jen. Kan kita kan jadi suami istri. Saya harus nurutin kamu. Ya udah, saya kamar duluan ya. Loh, katanya kita mau ke pantai. Iya, saya mandi dulu ya. Kamu tunggu aja di kamar kamu dulu. Nanti saya samperin.
Laki-laki seperti Malin terlalu mudah untuk gue lepasin. Gue akan hidup enak selamanya kalau... Aku nggak nyangka kalau kamu akan datang secepat ini. Kamu nggak bakal coba macam-macam sama saya ya? Enggak, saya nggak bakal ngapa-ngapain. Saya janji saya nggak bakal ngapa-ngapain. Kamu tenang. Saya nggak punya banyak waktu. Saya mau buat janji sama kamu. Apa? Saya mau ngulang kejadian yang semalam. Maksud kamu? Saya tahu kamu mau uang tutup mulut dari saya. Kamu jangan khawatir. Apapun akan saya berikan untuk kamu. Apapun. Kamu nggak takut sama calon istri kamu? Terus, kalau nanti ketahuan, gimana? Loh, kan yang tahu cuma kita berdua. Kalau kita berdua nggak ada yang ngomong, mana mungkin Jenny tahu? Gimana kamu? Apa kamu bisa ngerahasiain ini? Saya ngomong gini cuman saya nggak mau hubungan kita berakhir di sini. Saya pengen hubungan kita berlanjut. Gimana? Iya, tapi... Ya udah, nanti malam kita ketemu lagi di sini jam 11. Oke. Ya udah. Gue selama ini belum pernah menemukan laki-laki sehangat Malin. Jen, kok? Maaf, saya nggak izin masuk ke kamar kamu. Lagian kan tadi kamu bilang mau mandi. Dari mana aja? Saya tadi habis ngecek fax dari kantor. Ngecek fax. Iya, tadi orang dari business center telepon bilang saya ada memo, jadi saya langsung ke bawah. Jen, saya nanti malam ada acara khusus untuk kamu. Acara apa? Surprise. Saya mandi dulu ya. Semakin hari sikap kamu semakin aneh aja, Lin. Kemana sih tuh Juwita? Cinderella-ku. Biasanya sore begini udah kelihatan. Ada Swir, ayo sini gue mau ngomong sebentar. Apaan sih, Rick? Main petak umpet segala sih? Siapa yang ngajakin lu main petak umpet sih? Gue punya ide, sini. Oke kan? Apaan? Lu kalau kagak denger ngapain ketawa? Geli lu bisikin begitu sih. Sini. Oke. Iya deh. Tunggu sini. Yeah. Tunggu. Aduh, gua haus nih, mau beli minum dulu lah. Haus. Tunggu. Bang, es 1 bang, banyakin esnya ya. Tunggu. Kayak dikejar-kejar bencong. Ngomong-ngomong sendirian. Cinderella mana? Cinderella. Sorry ya, pok gua tuh banyak urusan. Oke? Ya buset, kayak anggota DPR. Urusan perut ya? Apa urusan nyemir? Bukan, dia lagi nonton sama temennya. Itu temennya yang mana temennya? Temennya preman tanah tinggi, iya. Siapa namanya? Namanya Bang Sarip. Nah, dia itu naksir sama empok gue. Nah, gue cuma disuruh manggilin dia aja, dapat duit segini nih. Si Sarip itu sarap, lu jangan deketin. Dia baru kena tetanus. Baru duit segitu. Nih. Bisa Sarip dapetin. Begini aja ya. Ntar temuin gua sama Cinderella. Kok lu si Ati ya? Ya, pikir. Dia kan lagi nonton film. Lu juga tolol. Dia pulang aja. Dia pulang nonton.
jam 9. Mau kan? Kalau misalnya mau, ntar Bang Suwir Birlong tungguin di warung yang tongkrongan kita yang biasa. Saya bisa, gampang gue. Tapi asal ada satu syarat. Di mana-mana kalau orang nyuruh itu harus ada uang mukanya. Orang nyuruh itu di mana-mana ada uang mukanya ya? Iya. Wah gampang kalau uang muka mah. Lebih dari ini juga bisa. Siap-siap ya. Iya. Ya. Nih uang muka tuh. Uang muka mau lagi? Iya. Tuh. Iya. Tambah lagi. Mau. Tuh. Wah, lu nggak aku panggilin lo. Halo? Halo, Bi, ini saya Jenny. Bibi sampai kangen. Non Jenny masih di Bali kan? Ya ampun, pertanyaan banyak banget sih, Bi. Maaf Non, Bibi barusan baca koran. Ada fotonya Non Jenny sama Pak Malin. Selamat ya Non, udah dapet jodoh. Amin, amin. Makasih ya, Bi. Bi, selama saya pergi ada yang telepon atau titip pesan buat saya nggak? Ada Non, anak kecil laki-laki. Anak kecil? Iya Non, katanya sih namanya, aduh siapa lupa ya Bibi. Oh, Arif Non, namanya Arif. Arif nggak titip pesan? Ya udah, pokoknya kalau Arif titip pesan itu langsung kasih nomor handphone saya aja ya, Bi. Baik Non, baik. Ya udah dulu ya, Bi. Makasih. Ngapain sih Arif nyariin kamu, Jen? Loh, kamu nggak jadi mandi? Kamu belum jawab pertanyaan saya, Jen. Kenapa kamu kasih nomor kamu ke Arif? Iya, supaya dia bisa hubungin saya. Siapa tahu dia ada perlu atau mungkin butuh bantuan saya, Lin. Jen, kamu bukan yayasan sosial, Jen. Kamu udah cukup banyak bantu tuh anak. Saya kasihan sama dia, Lin. Seolah-olah Tuhan mempertemukan saya dengan Arif dengan takdir supaya saya bisa membantu dia, Lin. Takdir lagi. Takdir terus, Jen, kamu ngomongnya. Katanya kamu selalu setuju dengan semua pendapat saya. Ya udah. Kamu siap-siap, Gi. Emangnya mau kemana? Saya mau ngajak kamu ke Dreamland. Yuk, cepet. Kamu siap, saya siap. Yaudah, saya kamar dulu ya. Saya harus melakukan sesuatu sebelum si Aaron menghubungi Jenny. Bagaimana, Pak? Enak? Enak? Malin Kundang. Iya, Pak. Malin Kundang itu nama anak saya. Saya sengaja menjadikan namanya sebagai merek dagang saya. Insya Allah membawa keberuntungan. Emang anak ibu bawa hoki sampai namanya aja buat merek keripik balado. Anak saya itu memang seseorang yang beruntung, Pak. Dulu di kampung dia itu hanya anak miskin. Tapi setelah merantau ke Jakarta, dia sekarang jadi pengusaha sukses, Pak. Apa itu namanya bukan beruntung? Kenapa, Pak? Kalau anak ibu seorang pengusaha, kenapa ibu masih mau jualan keripik? Besok ibu kemari, anterin 10 bungkus. Kita coba dulu 10 bungkus, bisa? Jadi dagangan saya ini diterima, Pak? Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Mari. Banyak juga kalau Rip. Ntar malam kita mau diajak makan enak sama Bang Suwir. Terus kita mau dikasih duit 50.000. Tapi syaratnya gue harus bawa lu ke sono. Gue? Ogah. Lu mau makan enak ya? Terus duitnya bakal apaan nih? Uangnya biar ibu saja yang pakai. Biar ibu belikan singkong dan cabai. Ibu, habis borong, Bu? Iya, dagangan ibu alhamdulillah laku, Ti. Jadi ibu akan membuat yang lebih banyak lagi. Emang ibu dagang apaan, Bu? Ibu dagang singkong goreng. Ibu mau dagang keripik singkong balado si Malin Kundang asli dari Padang. Hah? Atau
begini sih? Angguran tadi kita penuhin janji masih Suhir. Lagian lo, pakai nawarin nolongin ibu segala sih. Aduh. Kenapa, Rip? Mata gue pedes nih. Lagi. Kalau disuruh metilin cabe, bukan pakai tangan, pakai mata sih. Gue tadi ngusap mata, Neng. Ya udah, kalau pedes, kasih minum tuh mata. Maksud gue cuci mata lo sama air, buruan nih, no. Aduh, iya. Assalamualaikum. Aduh, kenapa sih? Hah? Cabenya banyak sekali, Ti. Mau bikin keripik balado. Saya jadi ingat sama kampung. Li, lu udah dapat kerja belum? Ya, belum, tapi besok saya ada beberapa wawancara sih. Nah, bagus, kebeneran kalau gitu. Sini, gua kasih kerjaan. Sini. Bentar ya, saya ketemu ibu dulu ya. Bener, pasti saya bantuin. Rip, buruan, Rip! Bu. Ya. Ibu memangnya mau jualan keripik singkong balado? Iya. Ibu minta bantuan kamu ya, Li, untuk menuliskan merek dagangan ibu. Dari tadi ibu coba, tapi hasilnya jelek. Ya, ibu juga sudah beli spidol warna kesukaan Malin, warna hijau. Tolonglah ibu, Li. Tulisan tangan kamu kan lebih bagus daripada tulisan ibu. Kok repot amat sih, Bu? Kan cuma mau dititip di warung. Nggak perlu pakai merek. Justru harus pakai merek, Li. Supaya orang-orang cepat tahu, jadi cepat laku dagangannya. Ibu mau kamu tuliskan nanti di sini, keripik singkong balado si Malin Kundang asli dari Padang. Ya? Iya, saya ganti baju dulu deh, Bu. Ibu berikan contohnya dulu ya, Li. Saldo gue nggak cukup. Cuma 400.000. Mari silahkan, Nak Deni kalau mau lihat-lihat. Suara apa itu? Sebentar, Nak Deni. Mana malingnya, Bu? Itu, lompat di jendela. Hei, berhenti! Berhenti! Tolong jangan tangkap saya bukan maling. Li. Deni, dari mana saja sih? Udah makan belum? Keripik singkong balado si Malin Kundang. Iya, ibu mau jualan. Saya disuruh nulisin mereknya. Ibu masih ingat aja sama anaknya. Sampai-sampai dagangannya aja dikasih nama Malin Kundang. Mestinya mereknya Malin si anak durhaka. Jangan keras-keras, nanti ibu denger. Li,
Bisa ikut saya sebentar gak? Ayo. Mau kemana? Ayo. Iya. Ada yang mau ketemu sama kamu. Tika. Li, saya minta maaf. Saya nggak salah. Kamu juga nggak salah. Ini semua salah Malin. Kartika sudah menceritakan semuanya pada saya. Ini semua cuma rekayasa. Kartika juga cuma salah paham sama kamu, Li. Ini semua gara-gara laki-laki biadab itu, Li. Kita harus cari dia dan balas perbuatan Malin. Li. Apa yang telah dilakukan Malin pada saya tidak seberapa dengan yang dilakukannya pada kamu, Li. Lihat kamu sekarang terlunta-lunta. Gara-gara... Cukup, Tika. Sebelum kau minta maaf, saya sudah memaafkan kamu. Li. Untuk apa sih kamu pertemukan saya dengan Kartika? Saya sudah memaafkan Kartika. Kartika nggak salah. Semua ini salah Malin. Kalau kamu tahu Malin yang salah, kenapa kamu nggak mau membantu Kartika untuk mengungkapkan semua perbuatannya Malin? Kalau kejahatannya Malin terbukti, Malin akan ditangkap dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya nggak bisa mengkhianati ibu, Den. Bagaimana kalau ibu tahu saya ingin menghancurkan hidup dan masa depan anaknya? Bagaimana dengan masa depan kamu, hidup kamu setelah dihancurkan oleh Malin? Saya terima semua ini sebagai takdir saya. Saya nggak bisa balas dendam. Karena ibu atau karena hati kamu sendiri? Maksud kamu? Udahlah, saya mau antar Kartika pulang dulu. Den, kamu kecewa sama saya. Saya cuma nggak ngerti sama jalan pikiran kamu, Li. Saya aja ngerasa dendam dengan perbuatan Malin pada ibu dan kamu. Tapi kenapa kamu masih ngelindungin Malin juga? Ayo, saya antar kamu pulang. Li? Dari mana? Ibu baru tinggal sebentar untuk sholat, kamu sudah pergi. Dari warung, Bu. Warung? Iya. Oh iya, Bu, mereka sudah selesai. Saya sholat dulu ya, Bu. Lili, kenapa ya? Kok sikapnya seperti itu? Apa karena nama Malin di merek keripik balado ya? Dia jadi teringat Malin. Ya Allah. Jika Malin bersalah, hukumlah dia ya Allah. Hukumlah dia dengan caramu ya Allah.
Selamat malam Pak Malin. Malam. Ini saya ada titipan. Tolong kalau misalnya Bu Jenny kesini, nanti dia datangnya sekitar 1 jaman lagi. Tolong kasih titipan ini ya. Baik Pak Malin. Terima kasih. Nanti kalau Bu Jenny datang, tolong bilang saya di kamar ganti baju. Bilang saya kehujanan. Baik Pak Malin. Iya. Oke, Lin, oke. Malam ini juga mereka gue siapin. Lo tenang aja, nggak usah khawatir lah, Lin. Udah, lo sekarang nikmati aja liburan lo sama Jenny di sana. Oke, Lin. Heh, lo denger gue ya? Ada tugas baru dari bos. Jakarta? Malam ini juga. Kamu berangkat pesawat terakhir jam 9. Apa? Saya pengen kamu jemput saya besok. Saya besok siang udah tiba di Jakarta. Iya, tapi gimana aku tahu kalau ini benar-benar alamat kamu? Kamu lihat alamatnya. Kamu nyuruh aku tinggal di rumah kamu. Kamu nggak takut kalau ketahuan tunangan kamu? Jenny tinggal di sini. Jenny selalu tinggal di Bali. Saya pingin kalau saya tugas di Jakarta, kamu bisa nemenin saya selalu. Kamu nggak keberatan kan? Kamu benar-benar. Ya udah, saya mesti pergi sekarang. Kamu juga mesti siap-siap. Kamu sejam lagi mesti berangkat ke airport. Sampai ketemu di Jakarta. Oh my God, mimpi apa gue semalam? Bisa kenalan dan menjalin hubungan dengan orang yang sehebat Malin. Gue tunggu kamu di Jakarta dan gue akan berikan kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan. Handphone saya kemana ya? Jangan-jangan ketinggalan di kamar lagi. Permisi. Ya? Ini ada titipan dari Pak Malin untuk Ibu. Tadi Pak Malinnya kehujanan, jadi pulang lagi untuk ganti baju. Oh ya, makasih ya. Nomor ini nomor khusus, nomor keberuntungan saya. Dan warna ini warna kesukaan saya. Setiap kali kamu menggunakan handphone ini, kamu akan teringat pada saya. Malin. Malin. Kamu tuh selalu aja penuh kejutan. Surprise. Hai. Itu belum apa-apa. Saya masih punya kejutan lain untuk kamu. Kamu? Sorry tadi saya lama. Saya mesti ganti baju dulu. Tadi saya kehujanan. Saya masih punya kejutan lain untuk kamu. Kejutan apa lagi? Kamu jual rumah kamu? Saya rasa saya nggak perlu rumah di Jakarta, Jen. Apartemen kecil juga udah cukup. Lagi pula saya lebih banyak habisin waktu sama kamu di Bali kan. Di sini baru kita bangun rumah. Malin, kamu... Jen, saya rela ninggalin Jakarta untuk kamu. Saya rela ninggalin apapun untuk kamu, Jen. Demi kamu. Kamu tahu nggak? Nomor handphone itu ada sejarahnya nanti untuk kita. Saya pingin kita menikah tanggal 17 bulan 10 tahun ini. Jadi nomornya 17102005. Pas kan dengan nomor itu? Maksudnya? Kalau kamu setuju, saya langsung bilang sama papa kamu begitu saya nyampe di Jakarta. Saya harus cari tahu kemana Malin pergi, di mana dia sekarang. Kalau nggak ketemu juga, besok saya harus tanya sama sekretarisnya di kantor.
Aduh cepetan no. Iya kenapa sih lo? Kebelet tau gak? Kuncinya mana nih? Gawat. Mereka punya kunci rumah ini. Toiletnya di mana sih? Toilet di sana. Gua kasih dulu ya. Oke. Sialan, gak bisa dibuka. Gimana cara saya keluar dari rumah ini? Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka punya kunci rumah ini? Dan mau apa mereka kemari? Gawat, sampai kapan mereka akan di sini? Sampai kapan saya harus sembunyi di sini? Pak, gue jalan dulu ya. Mau kemana, Rik? Bantuin gue dong. Aduh, gue buru-buru nih. Ya, lu nggak mungkin telat deh, masih pagi juga. Bantuin nih, bawa singkong ke warung. Aduh, sorry banget ya, Pok. Pok aja yang nganterin. Saya mau ke rumah Mbak Jenny dulu, sebelum ke bengkel. Misi. Ah, lo Jul. Lo dibilangin jangan ikut campur urusan Bang Malin. Shh, Ati. Jangan keras-keras, nanti Ibu denger. Lu, Li. Kenapa sih kok Malin disebut-sebut? Itu si Arif, mau ke rumah calon bininya Bang Malin. Ya Allah, kenapa saya masih belum bisa melupakan Malin? Hati kecil saya masih menyimpan semua kenangan dan harapan sama seperti ibu. Kami berdua terlalu mencintai Malin. Li, kok belum berangkat? Katanya mau wawancara. Kamu nangis ya? Enggak, Bu. Ya udah, saya berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Nak Denny. Pagi, Bu. Pagi. Lili mana? Baru saja berangkat, katanya mau wawancara untuk melamar kerja. Loh, kok saya ditinggal? Katanya mau diantar. Susah cepat, barangkali dia baru sampai depan. Nak Denny anak yang baik. Dia sudah saya anggap seperti penggantinya Malin. Saya tahu Nak Denny mencintai Lili. Tapi rasanya hati kecil ini tidak berkenan kalau cintanya Lili direbut oleh Nak Denny. Li! Kamu kok ninggalin saya? Saya nggak jadi diantar ke tempat interview, Dan. Tapi anterin saya ke rumah Kartika ya. Kenapa? Saya berubah pikiran. Saya rasa Tika benar. Malin itu harus dihukum. Saya takut ada korban lagi yang jatuh dalam perbuatannya, Dan. Kamu... Iya, saya akan bicara dengan Tika. Dan saya akan bantu dia untuk membalas semua perbuatan Malin. Tapi saya minta satu hal dari kamu ya. Apa itu? Jangan sampai Ibu tahu. Janji? Halo? Tolong saya, Den. Lama banget sih nih orang beli makanan. Di sini ada 2 orang jaga rumah Malin. Saya takut kalau mereka tahu saya di sini. Tolong saya, Den, segera, Den. Halo? Halo?
Siapa, Den? Kartika. Halo? 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 Coba gue tahu ada cewek cakep. Tolong! Tolong! Kan semalam gue nggak mandi sendiri. Tolong! Tolong! Sini, nggak usah takut. Selamat pagi Pak Malin. Iya, pagi. Saya mau nanya, tamu untuk kamar 321 masih ada apa udah check out? Sebentar saya cek dulu ya. Ibu Helen? Iya, teman lama saya. Sudah check out dari semalam, Pak. Udah check out dari semalam. Makasih ya. Halo. Halo, Lin. Kenapa, Man? Wah, Lin, sorry ganggu. Iya, gue butuh instruksi dari lo, Lin. Ada perubahan situasi. Perubahan situasi apa? Nggak ada yang berubah. Perempuan itu udah nyampe di Jakarta, nanti siang dia ke rumah saya. Apanya yang berubah, Man? Kartika sekarang ada di rumah lo. Kamu bilang, Man? Iya. Kartika harus gue apain nih? Lin. Woi, Lin. Man, ini bener-bener hari keberuntungan gue. Lo habisin dua-duanya malam ini juga di tempat gue. Lo habisin. Jangan sampai gagal, Man. Kamu tunggu di sini ya, Li. Tapi... Udahlah, kalau ada apa-apa dengan saya, kamu hubungin pos, ya? Hati-hati ya, Den. Selamat siang. Siang? Apa betul ini rumahnya Pak Malin? Iya, betul. Bapak? Saya pegawainya Pak Malin. Saya bisa ketemu dengan Pak Malin? Kebetulan Pak Malin lagi di luar kota, Pak. Kalau saya boleh tahu, ada apa ya? Saya harus menggeledah rumah ini. Loh, Pak, tunggu dong, Pak. Bapak nggak bisa sembarangan geledah rumah orang. Apa Bapak punya surat tugas? Gimana, Den? Mana Kartika? Saya yakin Kartika masih ada di dalam. Tapi saya nggak bisa ngeledah rumah itu, Li. Kita harus bantu dia. Geledah saja rumahnya. Kamu kan polisi. Justru karena saya polisi, saya nggak bisa ngeledah rumah orang sembarangan. Saya harus punya surat izin dulu. Gimana nasib Kartika ya, Den? Sekarang kamu duluan aja. Biar saya aja yang ngawasin rumah ini. Ya? Alah, sebentar. Gue cuma mau nelpon. Lo mau nelpon siapa, Rip? Gue mau nelpon Mbak Jenny. Gue udah punya nomornya. Ya, lo Rip, agak ada kapok-kapoknya lu. Kenapa juga sih masih ingetin Bang Malin? Hidup kita ini belakangan ini udah enak, udah tenang. Ntar kalau urusan lagi sama Bang Malin, hidup kita berantakan lagi. Lu nggak tahu perasaan gue sih. Untung agak kenal sama Bang Malin. Ya, gue mah alhamdulillah gak kenal sama dia. Orang sadis begitu. Lagi juga lu ngapain sih? Atau jangan-jangan lu mau ngebalas sakit hati lo? Bukan, Pok. Gue bukan mau balas sakit hati gue. Gue cuma nggak kepingin Bang Malin kawan sama Mbak Jenny. Gue bertanggung jawab sama dia. Gue harus ngasih tahu siapa Bang Malin sesungguhnya. Pokoknya Bang Malin nggak boleh kawan sama Mbak Jenny. Ya, Panjul. Lu kan anak singkong. Mana percaya Mbak Jenny sama lu? Dia lebih percaya sama Bang Malin, calon suaminya. Bisa-bisa lu didamprat karena lu memfitnah. Pokoknya gue mau berusaha. Titik.
tinggalkan pesan atau telepon saya kembali. Terima kasih. Kok nggak bisa sih? Halo? Kok kagak bisa sih? Apaan lu? Lo nggak bisa telepon sih? Lihat nih gua nih. Pencetin. Pencetin aja. Nah, nyambung nih. Maaf, untuk sementara. Atau telepon saya kembali. Telepon lagi. Mana sih lu? Telepon lagi. Kita telepon lagi dah. Yuk. Kamu. Lin, handphone saya yang lama kamu kemanain sih? Kan udah saya tukar sama yang baru. Tapi kan di sana banyak nomor telepon teman-teman saya, Lin. Kamu kan udah punya saya, Jen. Kamu kan nggak perlu siapa-siapa lagi selain saya. Toh juga teman-teman kamu kan bakal datang kan ke acara pernikahan kita. Jadi kamu bisa minta di sana. Saya jalan ya. Berapa lama kamu di Jakarta, Lin? Paling lama juga 2 hari. Mana tahan saya di Jakarta nggak ada sama kamu. Saya juga ini kan ke Jakarta untuk ngurus penjualan rumah. Sementara saya di Jakarta, kamu bisa kontak orang ini. Made Wira. Siapa nih, Lin? Dia arsitek yang ngebangun rumah kita nanti di Bali. Saya jalan dulu ya. Yaudah. Bye. Dadah. Hati-hati ya. Yuk, kamu juga hati-hati di sini. Iya. Brengsek. Ngapain polisi itu di situ? Jawab, siapa yang suruh lu kesini? Ngerti gak sih lu? Bilang gue siapa yang suruh lu? Gue akan pindah dari kosan gue yang sempit dan pindah ke istana. Diam! Diam! Siapa sih dia? Lo lapor ke bos. Oke. Ayo! Ayo! Diam! Ayo! Lepasin gue lah! Diam gak? Lepasin gue! Diam! Bos. Cewek itu udah datang dan udah diamanin. Terus kelanjutannya gimana? Polisi itu masih di sana? Masih, bos. Oke. Sekarang kalian habisi mereka berdua. Setelah itu, biar saya yang urus. Kemana mayat mereka akan dibuang. Ngerti kamu? Ngerti, bos. Jangan. Ada apa, Malin? Kamu tidak capek? Dari Bali langsung ke sini.
ada hal yang penting yang mesti Papa tahu. Saya dan Jenny udah bikin keputusan tentang tanggal pernikahan kami, Pak. Tanggal 17 bulan ini. Kamu sudah sepakat mau menikah tanggal 17 bulan ini? Iya, saya juga udah ngejual rumah saya yang di sini dan saya lagi nyuruh orang untuk ngebangun rumah di Bali sesuai impiannya Jenny, Pak. Wow. Terima kasih, Malin. Kamu selalu ngasih saya yang terbaik. Dan saya sebelumnya tidak pernah menduga-duga, Malin. Kamu hebat. Yang jelas, sekarang saya senang sekali. Terutama Jenny. Dia bisa mendapatkan suami yang pintar semacam kamu. Dan dia juga senang bisa melanjutkan karirnya sebagai desainer. Terima kasih, Malin. Sebentar, Pak. Halo. Kenapa, Man?